Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Pesta Perubahan. Nah, di sini ada beberapa anggota. Yang pertama Mutia Rahma Dara dan Friska Devi Afifah, Karima Rahmawati, Pungki Yulianti, dan saya sendiri Muhammad Indro. Lanjut. Bagi petani, makna dari perubahan bisa menakutkan tapi bisa juga menyenangkan. Dari menanam, menyemprot hama dan mengusir hama, maka ketika panen petani melakukan pesta. Bagi petani, perubahan adalah pesta. Orang Bali juga, bagi mereka roh jahat bukan harus diusir, melainkan dipestakan atau dikompromikan agar tidak mengganggu manusia. Jadi ketika ada bencana mereka akan introspeksi diri karena semua itu peringatan dari Sang Pencipta. Lanjut. Dikatakan bahwa masyarakat tradisional lebih cerdas memaknai perubahan. Bagi orang tradisional, perubahan adalah alat dari Sang Pencipta untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Lanjut. Merancang sebuah pesta. Untuk merancang sebuah pesta dibutuhkan topi atau pesta. Terdapat 8 elemen yang ada di topi pesta adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pesan yang diinginkan atau disampaikan. Tujuannya adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Poin yang kedua, organizer. Dibutuhkannya sebuah tim khusus yang merancang seluruh suasana dan acara. Poin yang ketiga, peralatan pesta. Sebuah pesta perubahan juga membutuhkan peralatan pendukung seperti layaknya sebuah pesta, seperti slogan, dan yang lebih penting adalah orang. Yang keempat, informasi. Penyebaran informasi bersifat memberitahu, memberikan semangat, menyortir, dan mendidik. Poin yang kelima, penghibur. Orang yang datang ke pesta bukan untuk berdebat atau berkelahi, melainkan memperoleh hiburan. Poin yang keenam, suasana atau atmosfer. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta, maka harus menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Atmosfer bisa bersifat fisik seperti apa yang dimakan, didengar, dilihat, dan bersifat kultural seperti bahasa tubuh. Tata tertib. Pesta yang berkesan adalah pesta yang lepas namun tertib. Lepas berarti ekspresif dan semua orang bisa merasakan peserta itu, tetapi juga dibutuhkan tata tertib. Yang terakhir, sebuah pesta harus menarik dan artistik, tidak boleh sekedar asal jadi atau sekedar menjalankan target, tetapi pesta yang menarik harus berkesan di hati. Presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Mutia. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Indro yang menjelaskan tentang merancang sebuah pesta. Selanjutnya yaitu pesta sesungguhnya hanyalah alat, yakni alat untuk membuat perubahan menjadi lebih menarik dan menyenangkan, untuk membuat perubahan itu berhasil. Tentu saja pemimpin perubahan tidak boleh semata-mata hanya mengedepankan pesta. Ada 7 pokok yang perlu diperhatikan sebagai core dalam pesta perubahan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan standar yang jelas. Supaya berhasil dalam menggerakkan perasaan, sangat mutlak dibutuhkan kesamaan visi tentang standar yang harus dicapai. Standar itu berupa sasaran, nilai-nilai, ataupun prinsip.
Yang kedua, harapkan kesempurnaan. Sebuah pesta perubahan dan akan berjalan menyenangkan kalau pemimpin mempunyai keyakinan kuat bahwa para pengikutnya mau dan mampu menggerakkan seluruh kekuatan. Dengan kata lain, harus ada asumsi bahwa apapun peranan manusia dapat mencapai standar tinggi yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya yaitu berikan perhatian. Perhatian tidak sepenuhnya dapat diberikan secara formal melalui aset-aset institusi. Ada kalanya pemimpin perlu memberikan bagian dari kehidupan pribadinya. Yang keempat yaitu personalisasi pengakuan. Pengakuan atau penghargaan perlu diberikan untuk mengingatkan kembali. Yang kelima, rayakan keberhasilan bersama. Perayaan keberhasilan tidak harus berupa pesta yang mewah atau boros. Sebuah pesta sederhana dapat diselenggarakan untuk merayakan pencapaian suatu tahap. Yang keenam yaitu berikan cerita. Cerita adalah bagian kebudayaan yang merangsang imajinasi, inspirasi, dan semangat. Cerita mampu menggerakkan hati dan pikiran. Cerita bagus akan menggerakkan tindakan, menyentuh, mengajarkan sesuatu, dan menimbulkan daya ingat yang kuat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu berikan contoh. Pemimpin yang baik dan mengerti arah perubahan akan memimpin dengan contoh. Ia berada di depan, berkorban demi kebaikan dan mengajak yang lain berkorban tanpa masalah. Poin selanjutnya yaitu menciptakan atmosfer untuk perubahan. Dalam menciptakan perubahan, perlu menciptakan atmosfer kondusif yang membuat semua orang bergerak beriringan dan melakukan perubahan dengan senang hati. Sebab pada dasarnya bukan keengganan terhadap perubahan yang ada di manusia, melainkan ketidaknyamanan diubah yang harus dipersiapkan untuk menciptakan perubahan, yaitu yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Manusia berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata, melainkan tubuh pun ikut berkomunikasi. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol, dan itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang ketiga yang kredibel, punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dapat digunakan atau diminta bantuannya untuk mencairkan suasana. Selanjutnya yang keempat yaitu berikan pelatihan lintas sektoral. Kemampuan untuk berubah akan sangat ditentukan oleh input yang dimiliki. Yang kelima, kirim mereka keluar. Jalan-jalan dapat membukakan mata mereka yang sudah terlalu lama berkutat di dalam dan terperangkap oleh rutinitas. Yang keenam yaitu temukan kehebatan bawahan. Mencari kehebatan atau karya-karya luar biasa yang dilakukan kolega atau bawahan-bawahan. Yang ketujuh, ganti bagian-bagian tertentu. Mulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pungki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mutia Rahmadara tentang menciptakan atmosfer untuk perubahan. Yang ke poin 8 adalah tumbuh kepercayaan. Perubahan pasti menimbulkan kepercayaan. Maka sedari awal mulailah bekerja dengan kepercayaan. 9. Berikan ownership perubahan pada mereka. Perubahan memang agenda penting tetapi tidak akan pernah berhasil dengan baik bila hanya menjadi milik Anda. Yang poin 10, tunjukkan bahwa perubahan mengutamakan semua pihak. Pemimpin harus mampu menunjukkan kepada semua bawahan bahwa perubahan itu kalau berhasil akan sangat bermanfaat bagi mereka semua.
Dan yang poin terakhir adalah lakukan pertemuan rutin. Pertemuan yang dirancang secara rutin, efektif, dan menyenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang sebab mengapa manusia enggan berubah. Yang pertama adalah gagasan terhadap rutinitas. Beberapa alasan mengapa manusia enggan berubah. Dalam hidup manusia cenderung ingin mengendalikan hidupnya. Hidup akan terkontrol kalau tangan kita berada di atas, kemudian kita pula lah yang mengambil inisiatif. Dengan mengambil inisiatif, mata Anda akan terus bergerak, aktif mencari cara-cara baru. Tetapi, ketika suatu gagasan berubah dari orang lain yang datang tiba-tiba, pihak penerima akan menjadi pasif dan merasa tidak tertarik. Yang kedua, gagasan terhadap rutinitas. Hidup pada dasarnya adalah menciptakan rutinitas, bangun pagi, disiplin diri, membersihkan kamar, mengerjakan tugas-tugas, dan sebagainya. Anda akan berhasil dalam hidup sepanjang Anda mampu menjalankan kehidupan rutin atau memanajemeni kehidupan Anda. Untuk berubah, Anda harus punya kemampuan belajar dua hal sekaligus. Yang pertama, belajar membangun kebiasaan-kebiasaan lama atau to unlearn. Dan yang kedua adalah mengadopsi satu belajar atau to learn tentang hal-hal yang baru. Poin ketiga adalah berubah menimbulkan ketakutan-ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Kebanyakan kita lebih familiar dengan masalah-masalah lama ketimbang solusi-solusi baru. Ketika segala sesuatu berubah, memasuki dunia yang baru dapat diibaratkan bagai masuk hutan yang gelap tanpa petunjuk jalan, peta, dan kompas. Bahkan di sana tak ada penghuni sama sekali. Maka berapapun canggihnya alat baru, petunjuk di masa depan itu, ia bisa dianggap mengganggu dan menakutkan. Poin keempat, tujuan perubahan tidak jelas. Ketika suatu keputusan dibuat, semakin jauh seorang karyawan mendengarkan dari pengambilan keputusan, maka semakin besar pula keengganan untuk menerimanya. Perubahan selalu melibatkan visi, yang artinya ada sesuatu yang dapat dilihat seseorang, sementara yang lainnya belum tentu mampu melihatnya. Tugas Anda adalah membuat agar apa yang Anda lihat itu dapat juga dilihat dengan jelas oleh orang lain atau orang-orang Anda. Nama saya Karimah Ramawati, MPM 17010102, akan mempresentasikan kelompok kami. 5. Perubahan menimbulkan rasa takut kegagalan. Banyak orang yang memilih untuk sekadar bermain agar jangan sampai kehilangan pleduk not loser daripada bermain untuk menang pleduk fan. Kedua, sikap ini bentuk berbeda. Orang-orang yang masuk dalam kategori pertama cenderung menghindari risiko. Mereka ibaratnya menjaga anaknya dengan penuh hati-hati saat sedang belajar naik sepeda. Mereka tak memperbolehkan anaknya jatuh dari sepedanya, meski jatuh itu akan membuatnya lebih berhati-hati. Kalau sekolah, prinsipnya adalah yang penting lulus saja atau yang penting tidak drop out. Nomor 6. Pengorbanan yang diberikan terlalu besar. Pengorbanan seringkali bukan merupakan cerminan dari suatu yang sesungguhnya, melainkan cerminan dari apa yang dipikirkan seseorang. Manusia pada dasarnya enggan menerima suatu perubahan manakala ia mempunyai persepsi bahwa pengorbanan yang diberikan lebih besar daripada manfaat yang akan diterimanya. Manusia selalu menimbang-nimbang perubahan antara manfaat, keuntungan atau kerugian yang dialami dan manfaat atau kerugian organisasi atau bangsanya. 7. Sudah sangat pas dengan kondisi sekarang. Suatu ketika manusia akan memasuki atau mengalami zona kenyamanan dan memeluk erat-erat selimut kenyamanan. 2. Dalam pekerjaan, bisnis atau pemerintahan, kebanyakan lebih memilih untuk
mati daripada berubah. Selama manusia sudah merasa puas dan nyaman, perubahan akan sangat sulit diwujudkan, dan orang-orang yang melakukan perubahan akan dihadapkan dengan berbagai halangan. 8. Pikiran-pikiran negatif. Perubahan akan sulit dilakukan apabila orang-orang punya pikiran negatif. Orang-orang yang berpikir negatif akan selalu mencari argumentasi bahwa perubahan yang dilakukan salah dan menyimpang. 9. Para pengikut tak punya respek pada pemimpinannya. Pengikut bisa tidak respek pada atasannya karena banyak hal. Mungkin pemimpin mereka cukup pintar, tetapi kalau orang itu kamu kurang memberikan perhatian, kurang pandai memberikan sentuhan, ataupun yang diucapkan belum tentu dipenuhi. Ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak respek. 1. Tidak membawa perubahan kepada organisasi tersebut. 2. Terlibat masalah-masalah pribadi yang terbuka. 3. Banyak mengumbar janji yang tidak dilaksanakan. 4. Sering memberikan perintah yang menyakiti hati. Saya, Friska Devi Afifa, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Karima. Yang selanjutnya, ke-10, kecemasan seorang atasan. Banyak kegagalan organisasi yang disebabkan oleh persoalan di lini atas, yaitu atasan-atasan yang tidak kompak, saling menyalahkan dan cemas terhadap perubahan yang telah mereka canangkan sendiri. Mereka ingin berubah tetapi tidak mau menerima akibat-akibat negatifnya. Yang ke-11, perubahan bisa terjadi kehilangan sesuatu. 3 kelompok yang berbeda dalam menerima akibatnya. Yang pertama, mereka yang dirugikan, mereka yang tidak banyak terpengaruh, mereka yang bakal diuntungkan. Mereka yang merasa akan menjadi korban atau lebih banyak berkorban tentu akan merasa diperlakukan tidak adil dan tentu saja menghambat atau enggan terhadap perubahan. Yang ke-12, perubahan menurut tambahan komitmen. Dalam masa transisi menuju perubahan, bawahan-bawahan dan staf dituntut bekerja lebih panjang. Banyak yang memimpikan perubahan, tetapi begitu mereka tenggelam pada rutinitas dan mereka tak punya waktu lebih banyak lagi, maka mereka lebih memilih untuk tidak melakukannya. Yang ke-13, berpikir sempit. Orang-orang berpikir sempit tidak akan melihat kebenaran. Mereka hanya mempercayai jalan pikirannya sendiri, yaitu jalan pikiran yang telah membentuknya selama bertahun-tahun. Orang-orang yang berpikiran sempit akan selalu menciptakan halangan-halangan untuk perubahan dengan alasan untuk kebaikan menurut mereka sendiri. Dan yang terakhir, terperangkap tradisi. Orang-orang yang terikat tradisi biasanya enggan meneruskan kerja. Tradisi bukan hanya terjadi di kalangan kurang tertarik yang menerima kebenaran secara turun-temurun. Tradisi juga terjadi karena perintah atau komando, karena salah menafsirkan, karena ketakut-takutan.